Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membuat video pembelajaran mengenai IP static routing. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami sebagai berikut. Di sini kita akan membahas beberapa topik, yaitu ada rute statis, ada rute default, ada konfigurasi rute statis IPv4 dan V6, ada floating static routes, dan juga ada static host routes. Oke, rute statis adalah jalur yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan untuk mengarahkan lalu lintas ke data tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis rute statis ada empat, yaitu standar static route, di mana rute statis biasa untuk jaringan tertentu, ada default static route, rute untuk semua tujuan yang tidak dikenali, ada floating static route, rute cadangan dengan nilai administratif rincian, ada summary static route, rute yang merangkum beberapa jaringan untuk efisiensi. Lanjut di sini ada next hop, di mana next hop itu untuk mengonfigurasi rute statis. Kita perlu menentukan next hop, yaitu tujuan berikutnya untuk paket data. Di mana ada tiga opsi next hop. Ada next hop route, ada directly connected static route, ada fully specified static route. Oke, selanjutnya ada perintah konfigurasi static route IPv4 dan juga V6, di mana untuk perintah mengonfigurasi rotatis IPv4 yaitu pada gambar yang di atas, dan untuk konfigurasi IPv6 pada gambar yang di bawah. Selanjutnya kita masuk ke topologi dual stack. Oke, sekarang kita lihat contoh topologi dual stack pada gambar tersebut yang mendukung IPv4 dan juga IPv6, di mana topologi ini menunjukkan bagaimana router dapat dikonfigurasi untuk mendukung kedua protokol, memastikan komunikasi fleksibel di jaringan modern. Next, ada IPv4 Next Hop Static Route. Jadi ada jenis konfigurasi routing static yang dimana hanya alamat IP tujuan selanjutnya atau next hop yang ditentukan tanpa menyebutkan termuka keluar. Dengan perintahnya sebagai berikut pada topologi dual tadi. Lalu untuk hasil konfigurasi rute statis dapat dilihat pada tabel routing IPv4 di rute 1 seperti ini. Selanjutnya IPv6 Next Hop Static Route sama seperti IPv4 tadi. Merupakan metode konfigurasi routing statik untuk jaringan IPv6 di mana hanya alamat IPv6 dari next hop yang ditentukan tanpa menyebutkan termuka keluar. Untuk perintahnya, konfigurasi dimasuk ke RKR sebagai berikut. Menggunakan IPv6 unicast routing. Dan untuk hasil konfigurasinya dapat dilihat pada tabel dengan perintah sebagai berikut. Lalu IPv4 Directly Connected Static Route merupakan metode konfigurasi rute statis IPv4 dengan hanya menyebutkan interface keluar. Metode ini biasa digunakan pada koneksi point-to-point pada serial link. Dengan perintah sebagai berikut. Lalu lanjut ke IPv6 Directly Connected Static Route. Merupakan konfigurasi rute statis IPv6 dengan hanya menyebutkan interface keluar tanpa menyantumkan alamat IPv6 next hop. Nah, yang ini sangat cocok untuk koneksi point-to-point karena tidak memerlukan neighbor discovery atau address resolution. Dengan perintah sebagai berikut dan um, dengan hasil konfigurasi menggunakan show IPv6 route seperti berikut. Lanjut ke IPv4, fully specific static route. Bentuk rute statis yang menyebutkan kedua-duanya, alamat IP next hop dan interface keluar. Untuk perintahnya sebagai berikut. Untuk melakukan show IP route-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada IPv6 fully specific static route. Bentuk rute di mana interface keluar dan alamat IPv6 next hop harus ditentukan. Karena wajib saat menggunakan link local address sebagai next hop karena alamat link lokal tidak unik secara global.
Selanjutnya IP default static route. Apa itu default route? Rute statis yang digunakan untuk menangani semua paket yang tidak memiliki kecocokan spesifik di dalam routing. Kapan rute ini cocok digunakan? Ketika router hanya terhubung ke satu jalur keluar. Terus router stub, yaitu router yang hanya punya satu jalur ke jaringan luar, dan di jaringan kecil atau ujung edge, di mana hanya ada satu arah keluar. Baik, selanjutnya ada sintak dasar perintah default static route. Untuk contoh konfigurasinya ada seperti ini untuk IPv4 dan IPv6. Selanjutnya di sini ada topologi-topologinya untuk IPv4 dan IPv6 juga. Ya, di sini ada floating static route, yang dimana floating static route yaitu jenis static route yang digunakan sebagai jalur cadangan atau backup ketika jalur utama baik statik maupun dinamik mengalami kegagalan. Di sini ada konfigurasi dari topologi yang tadi, dijelaskan seperti ini. Oke, selanjutnya ada host routes, di mana host route adalah rute untuk menunjukkan satu alamat IP tunggal dan memiliki dua cara host route. Yang pertama adalah secara otomatis saat IP dikonfigurasi pada router, yang kedua dikonfigurasi manual sebagai static host route. Yang kedua ada konfigurasi otomatis membuat host route disebut juga local host route saat sebuah alamat IP dikonfigurasi pada interface router. Oke, di sini ada konfigurasi manual untuk IPv6 menggunakan subnet mask 255, 255, 25, dan 255. Prefiknya 32. Untuk IPv6 menggunakan prefik 128. Baik, karena di sini kita terdapat keterbatasan waktu, jadi untuk teman-teman yang sedang melihat videonya, mohon bisa di pause untuk detail lebih lanjutnya. Dan terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.